Ya, selamat pagi semuanya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem matematika ya, dan ilustrasi kapan suatu sistem matematika dikatakan grup ya. Jadi kalau kita punya sistem matematika F ya, dengan operasi titik atau kali ya, ini dikatakan grup ya, atau ingin dikatakan grup apabila semua persamaan linear itu punya solusi ya. Jadi ada A dot X sama dengan B, persamaan linear selalu punya solusi ya. Senantiasa punya solusi. Nah, kita bahas kapan dia punya solusi ya. Jadi kan A ini kalau punya inverse bisa kita kalikan inverse dari kiri ya, masing-masing ruas. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berlaku sifat asosiatif, maka A inverse dengan A ini bisa kita kalikan terlebih dahulu. Oke, kemudian ini karena dia berlaku sifat ini, karena inverse dia harus sama dengan, kalau di bilangan bulat sama dengan 1 ya, kalau kali, kalau tambah dia sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan unsur identitasnya yang namanya E itu. Nah, karena E ini bersifat netral, maka dikalikan dengan unsur apapun hasilnya harus bakal sama ya. Jadi kita dapatkan solusinya adalah A inverse kali B, seperti itu. Kali di sini bukan berarti kali yang kita kenal biasa itu ya. Kali di sini bisa jadi operasi tambah ya. Jadi jangan tertipu sama casingnya. Oke ya, kita lihat bahwa dari langkah pertama ke kedua ini, kita harus, agar dia punya solusi, harus memiliki sifat asosiatif ya. Jadi karena kita nih punya sistem matematika operasi biner, jadi cuma perkalian dua buah unsur ya. Tentu kan tanda tanya, A dikali B dikali C, hasilnya apa? Apakah urutan pengalian itu menentukan hasilnya? Jadi kalau B dikalikan C dulu, hasilnya bakal beda kalau A dikalikan B dulu. Kalau beda tentu tidak berlaku sifat asosiatif ya. Nah, kalau berlaku sifat asosiatif, maka A dikali BC ini bakal sama dengan A dikali B ya, kemudian dikali C ya. Bagaimana dengan 4 unsur? Dengan 4 unsur otomatis sama ya. Jadi kalau kita punya A, B, dot C, dot D, mana dikalikan terlebih dahulu tidak penting ya. Misal ini kita kasih kurung ya, kita kalikan dulu ya. Dan ini nggak habis kalikan C, mungkin dikalikan dengan B ya, seperti itu. Nah, ini kan B-nya bisa dikalikan terlebih dahulu ya, sama dengan A dan kurung B dikali C kali D ya. Sama hasilnya karena berlaku sifat asosiatif ya. Kemudian ini juga nggak gitu penting ya, bisa dikalikan A dikali B terlebih dahulu karena berlaku sifat asosiatif. Seperti itu ya. Jadi mau C dia dikalikan terlebih dulu, atau B dengan C dikalikan terlebih dulu, atau A dengan B dikalikan terlebih dahulu, tidak penting, hasilnya bakal sama saja ya. Kalau dia berlaku satu sifat ya, asosiatif yang 3 unsur ya. Nah, jadi mungkin sifat binernya itu hanya melibatkan dua buah unsur. Tentu kita selalu bertanya kalau lebih dari dua unsur ya. Nah, kalau dia bersifat asosiatif, itu bukan berarti cuma 3 unsur aja, tapi untuk perkalian banyak unsur juga akan sama saja mana yang lebih dulu dikalikan. Makanya kalau kalian di internet sering dengar itu, mana yang benar, 2 bagi 2 tambah 2 kali 3 gitu ya. Ini soal udah fatal ya. Secara matematis ini adalah operasi-operasi yang berbeda. Jadi kalau operasi beda kan harus memberikan kurung. Nah, gitu ya. Kalau tanpa kurung artinya dia tidak sopan ya, tidak sopan gitu. Jadi kalau ada yang tanya-tanya seperti ini ya, itu pertanyaan nggak penting lagi. Karena kalau kita memberi soal, soalnya itu harus jelas ya. Kalau soal tanpa tanda kurung berarti dia nggak jelas soalnya mana yang terlebih dahulu, mau pakai prinsip siapa ya. Oleh karena itu
Siapa yang belum matikan suara ini? Oke ya. Jadi kalau kalian di internet nemu soal-soal yang bentuk-bentuk seperti tanpa tanda kurung ya, nggak usah diladeni ya, karena ini salah fatal ya. Kalau kita memberikan soal, kita harus berikan soal itu yang jelas ya. Oke. Jadi ya, jadi pertama ada sifat asosiatif ya. Yang kedua ada unsur netralnya ya. Netral dalam artian dia tidak mempengaruhi unsur lain, unsur manapun kalau dikalikan ya. Jadi unsur netral dikali unsur X misal gitu, maka nilainya hasilnya tidak akan berubah, tetap X seperti itu ya. Kemudian yang ketiga dia ada punya inverse. Oke, punya inverse artinya punya balikan ya. Punya balikan artinya kalau kita kalikan hasilnya sama dengan unsur netral seperti itu ya. Nah, oleh karena itu di masa modern gini kita sistem matematika dengan operasi titik misalnya, ini grup apabila memenuhi 3 buah sifat. Yang pertama adalah bersifat asosiatif ya. Ini berlaku untuk semua unsur ya, untuk semua unsur di S. Yang kedua, punya unsur unitas ya, terdapat unsur netral. Ya, kita namakan E, ini berlaku sifat bahwa E dikali A itu sama dengan A dikali E sama dengan A ya. Untuk semua unsur A di S. Yang ketiga, itu untuk setiap A di S ya, untuk setiap unsur di S itu harus terdapat unsur lain, kita namakan inverse ya, dan harus di S, sehingga A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan E, seperti itu. Jadi ini definisi grup yang formal, yang lebih sering kita temui dibanding yang awal ya. Sebenarnya definisi grup ini lebih kuat dibanding yang awal ya. Yang awal itu lebih lemah ya. Yang awal itu belum tentu menyebabkan definisi grup yang ini, tapi sebaliknya kalau kita punya grup dengan definisi seperti ini ya, pasti bisa menyebabkan definisi yang sebelumnya ya. Jadi definisi lebih kuat seperti itu. Oke. Nah, apa grup-grup kan sudah akan pelajari ya. Grup-grup itu adalah misal Z ya, bilangan bulan dengan operasi tambah ya. Kemudian ada juga bilangan real dengan operasi tambah. Kita kenal ya, bilangan bulan sama bilangan real itu berlaku sifat asosiatif ya. Dan unsur identitasnya, unsur netralnya itu 0 ya. Dan inverse-nya adalah negatif ya. Jadi kalau 2, inverse-nya adalah min 2 seperti itu. Karena kalau dijumlahkan hasilnya, karena 2 tambah min 2 itu hasilnya sama dengan 0 ya. Ini adalah E. Dibilang real sama ya. 5 itu inverse-nya adalah salah ya. 0,2 itu inverse-nya adalah minus 0,2 ya, karena dijumlahkan hasilnya 0 seperti itu. Nah, tapi kemudian kita kenal di kuliah minggu lalu bahwa kalau R terhadap operasi kali dia bukan grup ya, karena dia siapa belum matikan suara ini? Iya, Pak. Siapa lagi ngobrol? Ilham Ramdan. Oke, sudah masuk. Oke.
Nah, kemudian R dengan Z dengan operasi kali juga ini bukan grup ya, karena apa? Tidak punya, gagal di sifat ketiga ya. Sifat 1 dan 2 dia ada ya. Inverse-nya sini ada, identitasnya ada, ini identitasnya adalah 1 ya. Ini juga identitasnya sama dengan 1. Tapi dia gagal di inverse ya. Kalau di Z ya semua unsur tak nolnya punya inverse ya. Di Z semua unsur tak selain 0 selain 1 dan min 1 dia tidak punya inverse ya. Kalau di R ya hanya unsur 0 aja tidak punya inverse seperti itu. Oke, nah balik kita ke dua buah grup kita yang ini ya. Z dengan operasi tambah, R dengan operasi tambah. Dua-duanya bentuk grup, identitasnya sama ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa Z itu adalah subhimpunan dari R ya. Subhimpunan tidak sama ya, karena ada bilangan real yang bukan bilangan bulat seperti itu. Nah, Z ini grup yang termuat pada grup lainnya ya. Jadi kita katakan Z ini adalah ya dengan operasi tambah adalah grup bagian ya dari R dengan operasi tambah. Ingat, kita pada dasarnya tidak bisa mengatakan bahwa Z itu adalah grup bagian dari R seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena tidak jelas operasinya. Ya. Ini kalau operasi tambah, ini operasi kali misal gitu. Maka tidak sinkron ya. Maka haruslah kita sebutkan operasinya. Tapi itu terlalu kaku ya. Kita di kelas ini, hanya di kelas ini ya, di luar kelas ini harus hati-hati bahwa kita akan cukup katakan bahwa Z itu grup bagian atau subgrup ya, subgrup dari R ya. Artinya kalau udah bilang seperti ini ya berarti subgrup dengan operasi yang sama. Tapi hati-hati kalau di luar kelas ini kalian tidak boleh ceroboh seperti ini ya, harus disebutkan apa operasinya. Kecuali di kampus itu, orang itu sudah dosennya dulu menggunakan operasi yang aturan yang sama ya, jadi bisa ngerti sama ngerti. Nah, tapi saya ingin lebih mudah lagi ya, subgrup itu simbolnya gini ya kayak tanda lebih kecil sama dengan ya, seperti itu ya, untuk memudahkan saja ya. Sekali lagi jangan dibawa keluar kelas ini ya. Kalau ke kelas A boleh ya, kalau di luar prodi matematika ya jangan ya. Kalau apalagi dosen atau angkatan lain juga dosennya bukan saya ya, beda lagi simbolnya. Tapi kalau Busit kayaknya sama ya, dengan Pak Iwi masih sama. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari subgrup. Tapi sebenarnya apa subgrup itu ya? Jadi kalau kita punya grup, misal G, suatu grup. Nah, ingat, perhatikan bahwa saya sini mulai ceroboh ya, tidak menyatukan operasinya ya. Tapi ini grup yang umum ya, belum tidak jelas bentuknya gimana. Kita selalu anggap operasinya adalah perkalian ya. Kita tuliskan dalam bentuk seperti perkalian ya. Jadi kalau A dan B anggota G, kita tuliskan bahwa operasinya adalah A kali B seperti itu ya. Oke. Terus kita punya H itu subhimpunan dari G yang tak hampa. Ya, kenapa tidak hampa ya? Kalau hampa ya, kita kan sistem matematika kita bicara minggu lalu, dia tidak boleh hampa ya. Ya kalau hampa ya, buat apa kita definisikan seperti itu ya? Nah, subhimpunan tak hampa, kemudian H dikatakan subgrup dari G ya, apabila H itu membentuk
membentuk grup dengan operasi dengan, mohon maaf ya kenapa mungkin laptopnya ini. Ditunggu sebentar ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Ririn gimana Ririn? Ada yang mau ditanyakan Ririn? Nggak ada, Pak. Masih aman. Masih aman. Saya tidak ngerti ya, dari kelas kemarin ada masalah terus dengan papan tulisnya ini. Kita ulang aja ya. Kita pakai papan tulisnya punya Zoom. Oke, jadi kita punya G itu grup ya. Kemudian kita punya H subhimpunan yang tak hampa dari G ya. H-nya tidak hampa. Seperti itu ya. Ini definisi H adalah subgrup dari G. Ya, kita tulis H subgrup G seperti itu ya. Apabila H membentuk grup dengan operasi yang sama. Nah, ini definisi ya, definisi subgrup. Oke. Nah, sekarang contohnya gimana Pak gitu ya. Tadi kita dapatkan bahwa Z itu adalah subgrup dari R ya. Nah, pertanyaan kedua, ada yang lain nggak? Ada, yaitu Z itu juga subgrup dari bilangan rasional ya. Dan bilangan rasional juga ya, ini subgrup dari R ya. Dan R itu adalah subgrup dari bilangan kompleks. Kalian sudah baca bilangan kompleks nggak? Dewi Chandra gimana? Sudah pernah bertemu dengan 6 bilangan namanya bilangan kompleks? Halo Dewi Chandra. Sepertinya belum, Pak. Belum Lupa ya? ingat. Ya, bilangan imajiner ya, kompleks itu yang bentuknya seperti ini. A tambah I kali B ya, dimana A dan B nya bilangan real seperti itu. I itu kan akar min 1 ya, seperti itu. Oke, ini ada subgrup ya. Nah, sekarang kita pandang Z itu grup dengan operasi tambah ya. Kita ambil himpunannya. Himpunan pertama kita namakan S1 itu adalah koleksi semua bilangan ganjil. Kemudian S2 itu adalah koleksi semua bilangan genap ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang bentuk subgrup nggak di sini ya? Oke, jadi pertama kita harus cek apakah berlaku sifat asosiatif ya. Nah, kita lihat bahwa kalau di G-nya atau di Z-nya sendiri asosiatif, apalagi cuman di
himpunan bagiannya. Contohnya ya, semua mahasiswa UNRAM itu dapat A mata kuliah pendidikan agama, ya. Karena seluruh UNRAM dapat A mata kuliah pendidikan agama, apalagi cuman mahasiswa matematika ya. Jadi asosiatif itu berlaku di himpunan Z, apalagi di subhimpunan dari Z seperti itu. Itu analoginya ya. Jadi asosiatif pasti dipenuhi oleh yang pertama dan yang kedua, ya. Nah, kemudian apakah punya identitas? Korina, baik Korina. Halo, baik Korina. Apakah Korina ada di lagi online? Halo Korina. Nah, Korina kemana ya? Oke. Atau Ayu Sundari mana Ayu? Ya, Pak. Nah, kira-kira ada unsur identitasnya nggak bilangan ganjil itu? Ada, Pak. Apa unsur identitasnya? Bilangan ganjil enggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau bilangan genap ada unsur identitasnya. Oke, bilangan ganjil nggak ada. Bilangan genap ada apa? Apa itu? Apa unsur identitasnya? Nggak tahu. Ata, bantu dong Ata. Halo Ata. Entah dia kenapa. Zoom saya.